Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Siapa yang pengen banget bikin lapis legit tapi tidak punya oven? Siapa juga yang kalau bikin lapis legit sering banget gagal? Kalian semua wajib nonton video ini hingga selesai, karena di video ini kalian akan bikin lapis legit anti gagal dan tanpa oven. Ini adalah lapis legit ekonomis. Walaupun ekonomis, rasanya tidak kalah dengan yang premium. Dan kalian lihat ini cantik sekali. Pinggir-pinggirnya juga cantik, jadi tidak perlu dibuang pinggirnya. Bikinnya gampang banget, cepet banget, dan juga anti gagal. Kalian lihat ini hasilnya. Ini tanpa oven ya, tanpa areng juga nggak pakai repot. Bener-bener enak. Hasilnya juga bagus dan cantik. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama kita akan kocok mentega. Di sini saya pakai campuran antara mentega dan margarin. Kita akan kocok dengan kecepatan tinggi sampai sekitar 10 menit. Setelah dimixer sekitar 5 menit, jangan lupa pinggir-pinggirnya kita rapikan dulu karena di situ banyak mentega yang belum ikut terkocok. Setelah mentega berwarna pucat dan ringan serta sudah mengembang, kita akan masukkan susu kental manis ya, dan kita kocok lagi hanya hingga tercampur rata saja. Hasil akhir mentega ini harus kaku, hampir seperti whipping cream atau buttercream ya teman-teman. Jadi kaku seperti ini. Kita sisihkan dulu menteganya. Sekarang kita akan bikin adonan telur. Untuk telur pastikan kalian menggunakan telur yang segar. Saya tidak suka pakai telur omega ya, karena kalau telur omega sedikit bau amis menurut saya. Pecahkan satu demi satu di mangkok kecil baru kita tuang. Dengan cara demikian kalau nanti ada telur yang pecah atau yang busuk, telur kalian yang banyak itu tidak akan rusak atau tercampur. Sekarang kita ambil kuningnya satu persatu. Pastikan putih telur tidak ikut, karena kalau nanti kebanyakan putih telur, adonan kalian akan banyak bubblesnya. Kuning telur yang kita butuhkan sekitar 20 atau 22 buah. Jadi tergantung besar kecilnya kuning telur kalian ya. Sekarang kuning telur ini akan kita mixer dicampur dengan gula halus. Di sini saya pakai gula halus kemasan. Kalau kalian mau pakai yang gula pasir di blender juga bisa ya. Kita akan kocok dengan kecepatan tinggi sampai benar-benar kaku, kental, berjejak, dan pucat. Kira-kira seperti ini hasilnya. Apabila sudah kental, kaku, berjejak, kita akan tambahkan dengan susu bubuk dan juga tepung terigu. Di sini saya pakai protein rendah. Apabila mau di skip terigunya juga bisa. Kita masukkan secara bertahap dan tentu saja mixernya kita kasih kecepatan yang paling rendah. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan campurkan ke adonan mentega yang tadi. Kita bagi 3 bagian. Bagian yang paling pertama ini kita aduk sampai rata, benar-benar rata. Setelah itu baru kita masukkan adonan kedua dan kita aduk lagi. Setelah itu baru kita kasih adonan ketiga. Ini adonan pertama saya tidak cepetin ya teman-teman, kalian perhatikan. Hanya diaduk balik saja sampai tercampur rata. Adonan kedua kalian bisa campur asal saja. Setelah itu lanjut dengan adonan ketiga. Untuk adonan kedua dan ketiga ini kita aduknya asal saja ya. Tidak perlu sampai benar-benar tercampur rata, halus, mulus, tidak perlu. Karena kalau over mixing nanti menteganya malah jadi berair. Di sini juga sama, saya tidak cepetin, saya tidak potong-potong. Karena menurut saya ini adalah yang paling penting dari semua video ini ya. Agar adonan kalian bagus, tidak cair.
sebelum kita masukkan adonan ketiga, sebaiknya kita sudah panaskan plate atau tatakan kompor ya teman-teman. Seperti ini barangnya. Kalau kalian mau beli nanti bisa beli di toko online saya, dan kalian perlu 2. Untuk loyang kalian bisa pakai loyang bulat atau loyang persegi 4 seperti ini. Ukurannya 14 x 14 cm. Bawahnya kita lapisi dengan baking paper. Sekarang kita timbang. Untuk lapis pertama kita perlu sedikit lebih tebal karena lapis pertama akan menahan beban di atasnya. Jadi lapis pertama itu 80 gram. Kita aduk seperti ini sampai tercampur rata, lalu kita taruh di loyang, kita taruh di beberapa bagian ya. Setelah itu kita ratakan dengan sendok saja. Bikin lapis itu benar-benar menyenangkan ya teman-teman. Hasilnya tuh enak banget. Kemudian kita juga gak tau lah, pokoknya nanti kalian coba aja, karena kalau kalian sudah bikin sekali dan berhasil pasti akan bikin lagi. Dan ini bisa sekali untuk jualan. Ini udah saya kasih ke beberapa orang untuk cobain rasa hasilnya ini. Mereka semua bilang enak, dan ini walaupun ekonomis rasanya tuh enak banget. Bukan seperti yang dijual di pasar-pasar ya. Setelah adonan rata, kita akan tutup dengan plate seperti ini ya. Kalian bisa angkat dengan penjepit plate, lalu kita akan tutup atasnya seperti ini. Satu plate saya pakai selama 2 menit. Setelah 2 menit saya ganti plate-nya supaya panasnya benar-benar bagus ya. Kurang lebih caranya seperti ini. Loyang harus dibiarkan sedikit terbuka agar ada udara, perputaran udara, jadi tidak banyak bubbles ya. Kalau tertutup rapat nanti dia akan bergelembung. Ini lapis pertama sedikit gosong ya teman-teman, tapi gak apa-apa. Ini sekarang kita akan tekan-tekan dengan penekan lapis legit yang sudah kita olesi dengan mentega. Setiap lapis saya tekan dan penekannya ini saya lapisi dengan mentega. Untuk lapisan kedua, adonan saya masukin seberat 70 gram. Kita ratakan kembali, kemudian kita akan tutup lagi dengan plate dan kita tutup dengan tudung ya, seperti itulah ya teman-teman. Jangan lupa nanti ini kita harus ketuk-ketuk setiap selesai kita kasih lapisan agar tidak banyak bubbles. Nah ini jangan ditutup rapat ya, loyangnya kita tutup seperti ini saja. Selama proses kita sekarang sebaiknya menimbang untuk adonan layer berikutnya. Nah ini udah 2 menit teman-teman, masih kuning ya. Jadi sekarang saya ganti plate lagi yang baru. Nah pada saat kita ganti plate yang baru, wajib kalian perhatikan jangan sampai lama-lama. Karena kadang-kadang baru 1 menit aja juga udah mateng, udah coklat ya. Jadi ini wajib diintip-intip. Nah ini lapis kedua, menurut saya seperti ini masih terlalu pucat ya teman-teman. Harusnya kalian lebih lama lagi. Setiap lapis selalu saya tekan dengan penekan lapis legit dan saya kasih mentega. Kita akan melakukan hal yang sama terus menerus sampai selesai ya teman-teman. Tapi ini gak lama. Setiap layer saya hanya perlu waktu sekitar 3 hingga 5 menit. Nah karena kita pakai plate jadi atasnya sedikit berbintik-bintik ya teman-teman, karena ini benar-benar panas sekali. Tapi jadinya cepat dan kita nggak perlu repot. Bila dibandingkan dengan yang pakai areng, dengan plate ini memang lebih cepat, tetapi pakai areng itu lebih wangi dan warnanya lebih cantik. Tetapi kalau untuk hasil dengan plate hasilnya lebih tinggi daripada yang dengan areng. Nah ini sudah lapis terakhir, sekarang kita oles seluruh permukaan kue dengan mentega ya. Kemudian kita tekan-tekan dan kita akan langsung potong seset pinggir-pinggirnya agar nanti ketika dingin lapis legit ini tidak berkerut.
ide menggunakan plate ini saya dapat dari teman-teman di grup member Ayo Masak Ayo Makan ya. Di situ ada satu orang yang menggunakan plate untuk jualan lapis legit. Jadi dia ajarin saya caranya dan saya sudah izin dengan beliau untuk boleh nggak kalau caranya ini saya bikin konten, katanya boleh sekali. Jadi terima kasih ya Ai yang sudah ajarin saya untuk bikin lapis legit tanpa oven tapi dengan hasil yang cantik, rasa yang enak luar biasa. Nah, kalau pinggirnya diseset seperti ini juga yang ngajarin teman dari members Ayo Masak Ayo Makan. Itu namanya Ko Chandra ya. Dia ajarin saya, Ci, biar nggak berkerut atasnya, dipotong pinggirnya diseset katanya. Ternyata bener loh. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini bikinnya nggak repot. Enak banget, rasanya juga manisnya pas. Basahnya juga pas ya, jadi nggak kering tapi juga nggak terlalu basah. Belum lama ada yang tanya sama saya, Ci, kenapa orang itu bikin lapis legit pinggirnya tuh bisa berwarna coklat seperti ini nih? Sekarang saya sudah tahu jawabannya. Mungkin orang itu juga pakai plate ya. Jadi kalau pakai plate pinggirannya juga cantik teman-teman. Kalian tidak perlu potong pinggir-pinggirnya itu karena hasilnya benar-benar cantik. Biasanya saya tunggu besok baru saya potong ya. Tapi kali ini karena saya sudah gak sabar pengen tahu rasanya hasilnya seperti apa. Jadi ini buru-buru dipotong. Ternyata hasilnya cantik sekali. Sekarang kita hitung harga modal. Dari resep yang saya tulis ini, modal untuk belanjanya sekitar 78.000. Kita tambahkan 30% untuk biaya lainnya. Total menjadi sekitar 100.000 rupiah. Murah banget kan modalnya? Dan untuk harga jual, kalian harus jual minimal itu 250.000. Karena kalian kan belum packaging ini. Ini baru modal kuenya saja. Hari ini sudah pagi dan saya baru saja cobain kuenya ini. Ternyata Royal Crown itu tidak cocok untuk lapis legit menurut saya. Karena dari baunya itu tidak seenak kita pakai Holman dan Blue Band saja. Jadi menurut saya itu udah paling pas kalau kita pakai Holman dan Blue Band saja. Kalau untuk rasa asin walaupun sudah saya campur dengan Royal Crown, rasa asinnya tetap ada. Mungkin ke gurih kali gitu ya. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Nah mulai hari ini tidak ada lagi ya teman-teman yang bilang, Ci aku bikin lapis gagal loh, Ci bisa gak dengan oven tangkring? Gak perlu lagi, kalian hanya cukup beli plate saja di toko online saya, maka kalian sudah bisa bikin lapis legit cantik seperti ini. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye-bye.